Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Cloud Computing. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan daring yang kita laksanakan pada pagi hari ini, Kamis 30 April 2020 jam 7.00. Sebelumnya, saya ingatkan Anda absen atau menjawab pertanyaan di Google Classroom maksimal jam 7.30, di mana nanti saya gunakan untuk laporan keikutsertaan Anda dalam mengikuti kuliah daring ini. Kemudian setelah materi ini selesai dijelaskan, silahkan dicek kembali materi slide-nya di Google Classroom. Kemudian Anda nanti diwajibkan untuk menjawab 5 kuis pilihan ganda, yang mana itu dikerjakan paling lambat pada minggu depan ya, hari Kamis 5 Mei 2020, jamnya sama jam 7 ya. Baik, mari kita lanjutkan ke materinya, yaitu virtualisasi input-output. Adalah materi yang ke-9 dari Cloud Computing. Tujuan daripada virtualisasi input-output ini adalah untuk membagi atau membuat input-output device untuk virtual machine. Anda sudah tahu sendiri input-output device itu contohnya adalah keyboard dan lain sebagainya, mouse ya. Kemudian dua tipe dari arsitektur subsistem input-output atau I/O ini adalah yang pertama port map I/O atau pemetaan port I/O. Port map ini menggunakan sebuah kelas spesial dari instruksi-instruksi CPU, terutama untuk input-output ya. Memory map untuk I/O atau yang dikenal dengan MMIO ini bisa juga artinya adalah pemetaan memori input-output ya. Memory map I/O ini menggunakan address bus untuk mengalamatkan memori dan input-output device, dan instruksi CPU yang digunakan untuk mengakses juga digunakan untuk mengakses device. Nah, tradisional input-output teknis atau teknis akses tradisional di sini dia menggunakan apa yang disebut dengan direct memory access, singkatan dari DMA ya, atau akses langsung gitu ya. Direct itu kan harus langsung artinya ya. Kemudian yang diakses itu adalah PCI dan PCI Express. Nah, port map I/O device ini di mapping ke dalam sebuah ruang address yang terpisah. Kemudian I/O device mempunyai sebuah ruang address yang terpisah dari memori umum, baik disempurnakan oleh extra pin I/O pada interface fisik CPU atau semua bus didedikasikan untuk I/O ini ya. Nah, biasanya ditemukan pada mikroprosesor dari Intel ya, terutama pada instruksi in atau out yang dapat meread atau membaca ya, dan mewrite atau menulis 1 sampai 4 byte. Instruksinya adalah out B, out W, dan out 1. Nah, pada sebuah I/O device ya. Nah, tentunya hal ini memiliki prosedur dan konsekuensi ya. Prosedurnya di sini adalah lebih sedikit logik dibutuhkan untuk mendekode sebuah address discrete ya. Dan yang kedua, keuntungan untuk CPU dengan kemampuan addressing yang terbatas. Nah, di sini ada konsekuensinya, yaitu instruksi yang dibutuhkan lebih banyak untuk menyelesaikan tugas yang sama. Kemudian ukuran ruang address I/O-nya tidak fleksibel. Nah, I/O device di mapping ke dalam sebuah sistem memori map bersama dengan RAM dan ROM. Untuk mengakses device mudah dengan meread atau mewrite
ke address spesial menggunakan instruksi akses memori normal. Nah, kemudian ini juga memiliki prosedur dan konsekuensi ya. Prosedurnya di sini adalah instruksi yang dapat mengakses memori dapat digunakan untuk mengoperasikan sebuah I/O device. Dapat dioperasikan pada data dengan instruksi yang lebih sedikit. Konsekuensinya di sini adalah ruang addressing memori fisik juga di-share dengan I/O device. Semua address bus harus di-decode sepenuhnya untuk setiap device. Nah, sekarang kita bicara tentang direct memory access, memori akses langsung ya. Apakah DMA itu? Ya, dia memperbolehkan beberapa subsistem hardware dalam komputer untuk mengakses sistem memori untuk membaca dan atau menulis secara bebas untuk CPU. Ada dua tipe DMA. Yang pertama namanya synchronous DMA. Ini dia operasi DMA-nya diakibatkan oleh software. Dan contohnya driver sound card memicu operasi DMA untuk bermain musik. Kemudian yang asinkronus atau tidak sinkron ya. DMA ini adalah operasi DMA diakibatkan oleh device hardware. Contohnya adalah network card menggunakan operasi DMA untuk meload data ke dalam memori dan menginterupsi CPU untuk memanipulasi lebih lanjut. Nah, kita bicara sekarang tentang PCI dan PCI Express. PCI, apakah itu PCI? PCI adalah Peripheral Component Interconnects. Ini adalah sebuah komputer bus untuk dipasang dalam sebuah hardware. Nah, tipikal PCI card ini termasuk ada network card, sound card, kemudian modem. Extra port seperti USB dan TV atau serial ya, USB atau serial, kemudian TV tuner, card, dan disk controller. Itu termasuk PCI. Nah, apakah yang dimaksud dengan PCI Express? PCIe atau Express tadi ya, adalah sebuah card standar expansion card pada komputer yang didesain untuk menggantikan PCI biasa ya, kemudian PCIe dan AGP. Ya. Topologinya berdasarkan pada poin-poin serial link dan bukan arsitektur paralel bus yang di-share. Nah, kemudian PCI sistem dasarnya terbangun dalam 3 topologi ya. Nah, kita perhatikan juga di gambar ya. PCI bus, perhatikan di sini di gambar yang paling ujung kanan ya. Secara paralel dia akan mengkoneksikan device-device bridge yang ada di sini ya. Ada kayak ISA, kemudian ada video dan sebagainya, dia akan mengkoneksikan. Nah, kemudian PCI bridge yang ini ya, ini adalah mengkoneksikan dua bus PCI ya, yang mengkomunikasikan ini ya, PCI bus dan bawahnya. Kemudian dia menjadi root dari bus yang di bawahnya. Nah, dia menjadi root itu artinya gitu ya, dari bus yang di bawahnya ini. Ini kan dia di atas ya. Kemudian ada yang disebut dengan PCI ISA bridge. Ini dia mengkoneksikan ISA device ya. Nah, ISA device ya. Kemudian device konvensionalnya itu yang dikoneksikan ya. Lihat di tabel ini bisa diperhatikan ya. Sini ada yang ISA bus ini diantaranya adalah super input controller, kemudian ada SCSI, kemudian Ethernet. Kemudian sistem dasar dari PCIe, kita bicara PCI Express sekarang ya, dibangun dalam arsitektur point to point ya. Root complex ya, yang pertama root complex ya. Kemudian ini sama dengan sebuah host grid dalam sebuah sistem PCI, di mana root complexnya ini mengenerate transaksi request dalam kepentingan prosesor, di mana saling terkoneksi melalui sebuah bus lokal. Kemudian switch di sini mengkoneksikan endpoint device. Ini perhatikan ada switch yang warna
ada abu-abu di sini ya. Nah, itu agak mudah ya. Kemudian endpoint device di sini adalah dia physical PCI device, kemudian legacy PCI device, dan terakhir adalah PCI Express bit yang mengkoneksikan subsystem legacy. Nah, diperhatikan di sini ada CPU. Nah, ini dia root complex-nya ya, yang menghubungkan memori. Nah, di sini ada switch dari pemilihan ya, mana yang dihubungkan dalam satu saat ya. Misalnya yang dihubungkan adalah PCI Express endpoint, kemudian PCI Express endpoint yang tengah, kemudian atau dia memilih legacy endpoint-nya ya. Nah, itu kalau yang lainnya semua langsung terhubung. Kalau ini di switch karena yang dipilih ya. Nah, sekarang kita bicara tentang input output virtualisasinya. Nah, implementasi di sini menggunakan layer atau lapisan ya. Yang pertama adalah system call, di mana di sini interface antara aplikasi dan guest OS. Nah, ini yang di tengah ini. Aplikasi yang di atas kemudian dihubungkan dengan guest OS ya. Kemudian yang berikutnya adalah driver call. Dia akan memanggil driver yang ada, yang misalnya driver suara dan sebagainya. Ini adalah interface antara guest OS dengan input driver device driver. Kemudian IO operation yang ini di bawah ini yang warna ungu ini ya. Ini adalah interface antara input output device driver dari guest OS yang di atas ya, OS yang warna biru, dan hardware yang tervisualisasikan dalam VMM tadi ya, virtual memory management ya. Nah, virtual mesin monitor ya, VMM itu. Kemudian yang paling bawah adalah hardware fisiknya. Kemudian ketika dalam level system call, ketika sebuah aplikasi memanggil sebuah system call akan di trap oleh virtual mesin monitor tadi ya. Kemudian VMM virtual mesin monitor mencegah sistem call dan menjaga rutin input output call bayangan untuk memaksimalkan fungsinya ya. Setelah simulasi baik itu kontrol akan kembali ke aplikasi di guest OS-nya. Perhatikan ini aplikasinya yang paling atas, yang di call yang bawah melalui yang merupakan guest OS-nya ya. Dan dia akan memanggil driver. Nah, nanti sama dengan gambar tadi ya, ini dari operasinya. Dia akan memanggil virtual mesin monitor tadi ya, sampai menuju ke hardware fisiknya. Nah, ini lebih jelas ya setelah di system call. Nah, ini setelah di call, nah dia akan sini ada shadow call ya, bayangan pemanggilan ya antara IO dengan basic device ini ya. Setelah itu dia akan dikembalikan ke application ya. Nah, inilah yang disebut dengan tap tadi ya. Tap itu artinya step-step langkahnya ya. Step itu artinya dilacak per stepnya. Nah, kemudian pada device driver call ya mengadopsi teknik-teknik para virtualisasi, maksudnya driver IO device pada guest OS harus dimodifikasi. Operasi IO dipanggil dengan maksud adanya hypercall antara driver device yang dimodifikasi dan komponen IO-nya dari virtual mesin monitor tadi. Lihat, nah ini dia dari ulangi ya. Guest OS ini tadi itu dia dimodifikasi oleh driver call-nya ya, kemudian dia memanggil ke VMM IO komponen tadi sehingga sampai dia ke fisik. Setelah fisiknya dikembalikan ya, akhirnya drivernya itu sudah bisa mengenali alat yang ada di fisik. Ini dia return hypercall ya. Kita lanjut ke level IO operation-nya ya. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah memory map IO load.
store pada region spesifik dari memori sebenarnya adalah interpretasi dari perintah untuk device. Region memory map I/O adalah terproteksi di sini ya, dilindungi. Kemudian port map I/O-nya instruksi input output spesial dengan address spesifik. Nah, instruksi I/O ini adalah prevalent ya, batasannya ya. Nah, berdasarkan sifat dasar prevalent, operasi I/O akan di trap juga ya, dilacak per langkah gitu ya. Dan di VMM tadi ya, virtual machine monitor. Kita perhatikan, nah ini dia. Ini dia I/O drivernya ini akan sama dengan tadi ya. Dia akan mengecek I/O, MMIO dan I/O instructionnya. Ini akan dicek fisiknya ya. Secara fisik nanti dikembalikan. Akhirnya si driver mengenali apa yang ada di hardware tersebut. Adalah operasinya ya, ini kanan. Nah, kita lihat lebih detail tentang I/O virtualization ini ya, terkait dengan hardware device model daripada hardware asistennya ya. Nah, device model di sini fokus pada implementasi level operasional I/O. Ini adalah pendekatan dari full virtualization, risiko logikal antara GSOS dan VMM. MM mencegah operasi input-output dari GSOS dan mengumpan operasi ke device model pada platform yang sedang berjalan. Dan device model butuh mengemulasikan interface operasi I/O. Itu nanti akan ada port yang dipetakan, port map I/O, kemudian memory map I/O, dan DMA dan lain-lainnya. Ini perhatikan gambarnya di sini. Ini ada GSOS-nya, kemudian ada I/O driver-nya, dia akan mengakses device modelnya di sini. Ini melalui VMM tadi ya. Kemudian cek, ini adalah dia sudah running platformnya. Dua implementasi yang berbeda dari device model. Yang pertama adalah device model implementasikan sebagai bagian daripada VMM. Yang kedua modelnya adalah device model berjalan di ruang user sebagai sebuah service yang standalone sendiri ya. Nah, perhatikan ini adalah gambar yang diimplementasikan sebagai bagian dari VMM ya, yang gambar sebelah kiri. Ini ada guest house, guest OS ya. Masing-masing memiliki I/O driver ya, yang dihubungkan dengan device, kemudian nanti akan ketemu I/O drivernya itu apa. Ini yang tipe pertama. Ada mode user modenya yang atas, kemudian kernel modenya yang bawah ya. Kernel itu modenya standar. Kemudian yang standalone tadi ya, yang model 2 itu adalah sama ya, cuman di sini GSOS-nya cuma satu di sini. GSOS-nya satu, kemudian device modelnya langsung dihubungkan ke input driver, kemudian host OS-nya ya, kemudian dia langsung akan ketemu driver yang ada di sana berapa hardware-nya. Ya. Silahkan lagi. Device model di I/O virtualization flow ini adalah yang pertama initialization device discovery. Ini VMM akan membuat guest OS menemukan I/O device yang tervirtualisasikan. Kemudian lalu OS akan meload device driver yang berkaitan. Kemudian yang berikutnya operation access interception. Ketika guest OS mengeksekusi operasi I/O, VMM akan mencegat akses tersebut. Setelah operasi virtual device, VMM akan mengembalikan kontrol ke guest OS tadi. Ya. Kemudian virtualization di sini terkait dengan device virtualization. Device model harus mengemulasikan logika elektronik untuk menjalankan semua definisi interface device dan efeknya.
PMM ini mungkin share device fisik kepada semua mesin virtual. Nah, kemudian device discovery-nya di sini dia memvirtualisasikan device bus atau bus fisik ya. Dia yang pertama non enumerable basic device. Di sini dia device-nya mempunyai nomor hard code secara hard ya, secara tertulis ya, mereka sendiri. Kemudian PMM harus mengatur beberapa informasi pada port virtual device. Contohnya adalah PS2 ya, yang digunakan mouse dan keyboard itu ya. Nah, di sini keyboard dan mouse itu menggunakan PS2 ya kebanyakan yang terbesar, tapi kalau di laptop itu sudah nggak kelihatan, sudah jadi satu ya. Kemudian yang berikutnya yang tadi non enumerable, yang sekarang adalah enumerable basic device ya. Device ini mendefinisikan sebuah metode penemuan device secara utuh. PM harus mengemulasikan tidak hanya device itu sendiri, tetapi perilaku bus. Contohnya device PCI atau PCI Express. Virtualized non-exist device ini PMM harus mendefinisikan dan mengoperasikan semua fungsi device ini. PMM mungkin mendefinisikan mereka sebagai non enumerable atau enumerable device. GuessOS ini butuh meload beberapa driver baru dari virtual device ini. Kemudian akses interception-nya setelah virtual device ditemukan oleh GuessOS, PMM harus mencegah dan mengontrol semua operasi I/O dari cache. Port map-nya di sini I/O operation-nya, port map operation, direct device assignment. PMM harus menyalakan atau turn on bitmap I/O fisik. Semua fisik I/O input output dari GuessOS akan langsung dilakukan kepada hardware tanpa interferensi PMM. Indirect device assignment, di sini PMM harus mematikan atau turn off bitmap fisik I/O. Semua instruksi dari GuessOS akan dicegat oleh PMM dan dilanjutkan ke hardware fisik. Nah, berikutnya memory map I/O operation-nya, ini dia secara direct device assignment. MM harus menggunakan shadow page, itu bayangan page table ya, ini kita dibahas sebelumnya ya, untuk memappingkan ruang address device I/O dari GuessOS kepada ruang daripada host. Lalu semua operasi I/O dari GuessOS tidak akan dicegat. Indirect ya, secara langsung device assignment-nya, PMM harus membuat semua entry dari ruang address device I/O pada shadow page table menjadi invalid, tidak benar gitu, error. Ya, ketika GuessOS mengakses ruang address tersebut, hal tersebut akan mengenalkan pig foul atau pig yang gagal itu ya, yang akan men-tap tadi, mengecek satu persatu CPU ke dalam MM untuk mengemulasikan device. Nah, mekanisme DMA-nya atau DMA mekanisme address remapping dipetakan ulang ya. Karena driver pada GuessOS tidak tahu address fisik dari host, DMM butuh untuk remapping target DMM secara otomatis ketika mencegah GuessOS. Nah, device virtualization-nya di sini ada beberapa tipe. Yang pertama misalnya dedicated device, ini adalah contohnya display atau layar ya, mouse, keyboard dan lain sebagainya. Yang kedua yang tipe partition device, ini contohnya adalah disk, itu menggunakan tape ya, tape ini udah jarang digunakan ya, menggunakan device partition ya. Kemudian shared device, contohnya adalah network, ini kan di share ya, network card, graphic card dan lain-lainnya. Kemudian non-existent physical device ya, contohnya adalah virtual device dan lain sebagainya. Kemudian dedicated device,
eh, tidak perlu harus divirtualisasikan. Secara teori, request dari device tersebut dapat membypass VMM, namun mereka ditangani oleh VMM pertama kali sejak OS berjalan pada mode user. Kemudian yang partition device ini dipartisi menjadi beberapa device virtual kecil sebagai dedikasi untuk VM. VMM translasikan ruang address untuk device fisik. Nah, kemudian yang share di sini ya, share device ini harus di-share antara VM. Ya, VM mempunyai virtual device state-nya sendiri. VMM mentranslate request dari sebuah VM kepada device fisik. Non-existent physical device. Virtual fisik terpasang kepada sebuah VM meskipun tidak ada device fisik yang berhubungan. VMM di sini mencegat request dari VM, membuffernya dan menginterupsi VM lainnya. Nah, performance atau kemampuan isu tentang performance ini, ketika membicarakan performance ada dua masalah utama ya. Yang pertama, bagaimana membuat guest OS ini langsung mengakses address dari IO. Selain dari pendekatan software yang dibahas di atas, kita dapat membuat hardware asisten teknik Intel EPT dari pada virtualisasi memori untuk mapping address dari host ke guest ya, membuat software overhead atau sudah. Nah, bagaimana membuat DMA langsung mengakses ruang memori pada guest OS untuk operasi sinkronus ya, atau secara sinkron. Di sini guest OS akan dapat memberikan address memori fisik host benar dengan menggunakan teknik EPT ya. Untuk operasi asinkronus, lawannya sinkron tadi ya, DMA, hardware harus mengakses memori dari OS yang akan dimasukkan dalam interferensi VMM. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan materinya silahkan dicek ulang di PowerPoint-nya, dipelajari pelan-pelan ya, karena durasi. Selanjutnya Anda mengerjakan tugas evaluasi yang sudah ada di Google Classroom ya. Jawab kuis pilihan ganda yang ada di tugas kelas Google Classroom. Tugas kuis itu hanya bisa dijawab sekali ya. Kalau Anda menjawab 2 kali, yang diakui yang pertama, atau malah nggak bisa menjawab lagi. Sebagai bukti tingkat pemahaman Anda mengikuti kuliah daring ini. Jawaban paling lambat saya cek itu pada hari Kamis 7 Mei 2020 jam 7. Nah, saya kira demikian untuk materi yang ke-9 dari cloud computing ini. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan sekali lagi, karena kita masih di kondisi pandemi, tolong biasakan hidup sehat ya. Pergi keluar rumah, pakai masker, kemudian pulang, cuci tangan, jaga imunitas ya. Kita semua berdoa semoga pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa untuk segera beraktivitas dengan normal kembali. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.